Meski di dalam undang-undang kita mengatakan posisi wakil presiden itu hanya membantu presiden, Prof. Ya. Tetapi dalam banyak peristiwa sebenarnya seharusnya wakil presiden itu banyak membantu presiden. Ya. Karena begitu banyaknya problem. Ya. Seandainya ini tidak enak sebenarnya, tapi saya punya logikanya. Saya hanya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Seandainya Profesor Yusril Issa Mahendra akhirnya dipinang dan atau diminta dan atau terkondisikan menjadi seorang calon wakil presiden. Hari ini kan PBB itu telah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Oke? Ya. Anda dipilih menjadi calon wakil presiden. Maka tidak apa-apa, Prof. Meskipun ini bukan kampanye, tapi orang pengen tahu, sudah saatnya kita berbicara terbuka pada publik. Ya. Apa yang akan Anda lakukan kepada presiden yang Anda dampingi dengan begitu banyak problem yang ada? Ya. Sebenarnya secara normatif kan Undang-Undang Dasar 45 itu menggunakan kata-kata dibantu. Dibantu. Ya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tapi dia dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara itu berbeda posisinya. Kalau menteri itu ya memang ada tanggung jawabnya sendiri dan diangkat diberhentikan oleh presiden. Wakil presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh wakil presiden. Ya. Dan dia itu bukan hanya ban serep yang setiap saat harus sedia menggantikan presiden apabila terjadi sesuatu pada presiden. Ya, mungkin itu betul kalau di Amerika Serikat dan betul kalau itu di Filipina. Di Filipina itu dipilih langsung oleh rakyat, tapi presiden dipilih, wakil dipilih. Jadi nggak dipilih sepasang. Kita di sini dipilih sepasang, tapi nggak bisa juga wakil presiden diberhentikan oleh presiden. Nah, betul-betul wakil presiden itu seperti diperankan oleh Pak Hatta di awal kemerdekaan. Pak Hatta itu banyak sekali inisiatif, banyak sekali yang dilakukan, dan Bung Karno percaya. Itulah yang disebut dengan duit tunggal pada waktu itu. Walaupun tahun 50-an mulai renggang mungkin karena pengaruh dari PKI pada waktu itu yang ingin mendiskreditkan Hatta dan mengambil hatinya Bung Karno. Itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau saya terpilih sebagai wakil presiden, yang saya tawarkan kepada beliau adalah saya akan membantu betul membenahi lembaga-lembaga negara kita ini dan kemudian membangun sistem hukum yang benar di negara kita ini dan memastikan langkah-langkah presiden itu konstitusional dan tidak nabrak segala macam peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sebenarnya dulu waktu saya jadi Mensesnek saya banyak melakukan itu dan Pak SBY sangat aman ya karena tidak mungkin SBY itu melakukan kesalahan dari soal-soal administrasi kecil-kecil. Dia sangat detail ya. Ya, saya koreksi segala sangat detail. Bahkan pidatonya pun saya yang bikin juga pada waktu itu ya. Pak JK pun sempat saya ingatkan karena Pak JK mau membuat keputusan wakil presiden. Saya bilang Pak Yusuf tidak ada yang namanya keputusan wakil presiden. Yang ada tuh keputusan presiden. Jadi seperti ini ya, formasinya seperti ini. Keputusan Presiden Republik Indonesia di bawahnya wakil presiden. Pak Yusuf tanda tangani karena presiden sedang di luar negeri. Segala macam. Saya ingin memastikan segala tindakan itu korek. Gak ada celah. Jadi saya ingat pada waktu itu Pak Murdiono mengatakan pada saya, dia bilang, Pak Murdiono sambil bercanda mengatakan, Bung Yusril, presiden itu kan tidak tahu apa-apa. Ya tahu ini kan Mensesnek, dia bilang. Tapi kalau presiden itu salah, yang digantung itu Mensesnek. Saya betul-betul diajari sama Pak Murdiono dan saya kerja teliti banget pada waktu itu. Nah, jadi kuncinya itu sebenarnya presiden itu ada wakil presiden yang kuat dan ada Mensesnek yang kuat. Semua surat, semua dokumen itu kan di paraf Mensesnek maju ke presiden. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun di situ. Kalau ya? ada salah hancur semua. Nah, ya itu kan sebenarnya terjadi awal-awal Jokowi kan. Nah, ya banyak kesalahan-kesalahan terjadi. Tapi ya belakangan sudah menjadi lebih baik. Menurut saya presiden itu ketika dia melangkah itu jangan salah di depan. Kalau depan disalah orang mulai kurang yakin dengan kemampuan dia sebagai presiden. Ya kalau saya jadi wakil presiden, memang persoalan-persoalan ini yang akan saya tangani dan kalau boleh minta ya Pak tolong saya dikasih porsi ini ya sekarang ini kan Pak Kiai Ma'ruf diberi tugas untuk ekonomi keumatan. Nah ekonomi ya syariah ya kita nggak tahu apa yang dikerjakan tapi sangat sektoral barangkali ya tentang reformasi dari bank syariah segala macam menangani bank muamalat yang sudah hampir kolaps mungkin ya tapi tidak terlalu sangat fundamental tapi kalau peran yang diberikan pada saya dipercayakan betul untuk menangani persoalan menata kembali kelembagaan negara kita ini ya termasuk juga
memikirkan apakah amandemen UUD 45 ini masih perlu dilakukan untuk merapikan yang sekarang, termasuk juga mengkoreksi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk apa yang Anda katakan, bagaimana kita memperkuat DPR. Jangan ada seorang presiden berpikir makin lemah DPR makin bagus. Iya. Celaka itu. Celaka betul. Ya, dia harus setara dan harus sama-sama kuat begitu. Saya dulu dengan Pak SBY saya sering mengatakan begini, Pak SBY kita ini nggak perlu takut ngadapin DPR ini. DPR ini kan kawan-kawan kita juga. Orang-orang ini sama-sama dengan kita berjuang awal reformasi ini. Gimana Pak Yusril? Dia bilang kita ngadapin DPR itu kan cuma dua, saya bilang kuncinya. Argumentasi, diplomasi, dan argumentasi. Ya teman-teman ini kan diplomatis lah, senyum sini, ketawa-ketawa sini, selesai. Politik ini kan ngomong-ngomong di meja makan, itu satu. Kedua, argumen kita untuk meyakinkan DPR ini. Dan kalau argumen kita meyakinkan mereka, sebenarnya semua akan terima kok. Ya, jadi ini counterpart kita. Dan nanti kalau ada kerjasama yang baik antara Presiden dengan DPR, akan kita melahirkan undang-undang yang bagus sekali. Ya, kontrol yang pas dari DPR terhadap jalannya pemerintahan. Kalau kita benahi Mahkamah Agung sampai ke bawah, pemerintah tuh dadanya tuh enak bernafas. Artinya kalau orang bawa ke pengadilan, putusan-putusan pengadilan tuh nggak akan lagi intervensi, nggak akan lagi itu sogok menyogok, suap menyogok. Jadi semua kelembagaan negara itu harus kita benahi. Nah, jangan presiden hanya terfokus kepada eksekutif. Dan tentu kalau presiden sendiri capek dia kerja. Nah, ya presiden fokuslah kepada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi dan lain-lain, urusan-urusan gini biar saya yang benahi. Saya kira persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa kita persoalan hukum dan penataan kembali lembaga-lembaga negara kita pasca amandemen yang benarnya itu seperti apa. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira ada presidennya juga pas untuk itu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan akan menjadi lebih baik dalam 5 tahun ke depan.